Ya dari Pak Habibie saya kira buat saya adalah beliau yang memberikan motivasi ya. Ketika saya dulu masih masa-masa SD gitu ya. Itu kan kita biasa cita-cita masih sangat ya berubah-ubah gitu ya. Tetapi ketika Pak Habibie apa namanya kiprahnya begitu luar biasa, boleh dikatakan sejak saat itu ya cita-cita saya mungkin tidak berubah ya. Jadi saya ingin menjadi seorang teknolog ya yang seperti Pak Habibie. Nah itu membekas dan memang kemudian akhirnya perjalanan hidup saya juga S1, S2 saya di bidang teknologi ya. S3 saya masuk ke ya apa namanya interface antara teknologi dengan ekonomi atau kebijakan industri ya. Dan kemudian ya sekarang saya masuk di wilayah politik. Ada mirip-mirip lah dikit dengan Pak Habibie. Ya. Sebenarnya tepatnya bukan biasa Pak Habibie, beasiswa dari pemerintah Indonesia yang waktu itu memang diinisiasi oleh Pak Habibie ya. Ya saya kira dia terbuka ya ininya rekrutmennya terbuka bagi siapapun anak bangsa. Dan pada waktu itu saya kan tinggal di kampung lah ya di Tasikmalaya. Berita itu tidak nyampe. Gitu. Cuma begitu saya masuk IPB, di IPB karena dekat sekali dengan Jakarta, saya dapat informasi itu. Nah begitu saya udah semester 2 di IPB, saya daftar. Nah, daftar ya tadinya sih boleh dikatakan iseng-iseng berhadiah ya. Ada kawan yang ngajak, tapi ternyata lolos gitu. Nah akhirnya kita berangkat ya. Jadi lewat rekrutmen yang terbuka lah. Yang waktu itu seingat saya tesnya itu di Gelora Bung Karno. Itu seluruh kursi itu keisi, cuman diselang-seling satu kursi. Kalau orang menyebut kapasitasnya 100.000, boleh jadi 50.000 pesertanya gitu. Waktu angkatan saya diambil sekitar 400 orang. Ya. Ya Pak Habibie itu orangnya apa adanya ya, orangnya apa adanya, tidak ada neko-nekonya gitu ya. Jadi ya beliau ya seperti itulah ya, Pak Habibie ini gitu ya. Jadi karena itu Pak Habibie walaupun mengalami mobilitas vertikal gitu ya, artinya secara sosial dia karirnya sangat luar biasa, dia tidak berubah orangnya ya. Dari dulu ya begitu-begitu saya Pak Habibie. Karena apa? Karena buat beliau energi hidup ini, vitalitas hidup, elan vital ini bukan ditujukan untuk mempersolek badan gitu ya, tapi bagaimana memfokuskan kepada hal-hal yang penting buat bangsa ini, pengembangan teknologi dan sebagainya. Karena itu memang sangat enak ya berinteraksi dengan Pak Habibie itu karena beliau apa adanya gitu, tidak dibuat-buat gitu seperti itu.